Halo semuanya, salam berbahagia untuk kita semua. Saya Iva Hendrawan, mahasiswa Sistem Informasi kelas karyawan Universitas Bisnis dan Informatika Bandung atau UNIBI. Kali ini akan sedikit menjelaskan tentang konsep stack dan queue pada algoritma dan struktur data. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah stack. Stack adalah kumpulan suatu elemen, di mana hanya elemen yang baru dimasukkan yang dapat diakses atau dilihat. Stack merupakan perintah pengumpulan data secara linear yang menyusun data seperti tumpukan yang bersifat last in, first out, atau LIFO, yang berarti data yang terakhir masuk adalah data yang pertama keluar. Ilustrasinya stack berikut ada contohnya. Misal dimasukkan ke elemen stack sesuai urutan, yakni A, B, C, D, E, yang terakhir adalah F. Ilustrasi stack adalah pada gambar berikut. A terletak paling bawah, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima, dan F keenam. Yang terakhir dimasukkan adalah F, dan yang pertama keluar adalah F juga. Itulah pengertian dari stack. Jadi stack yaitu sebuah koleksi objek yang merupakan prinsip LIFO, last in, first out. Dan stack dapat diimplementasikan sebagai representasi berkaitan atau continue. Operasi stack yang biasa digunakan diantaranya yaitu ada push untuk memasukkan atau menginputkan data, ada pop untuk mengeluarkan data, ada isFull untuk mengetahui jika tumpukan sudah penuh, ada isEmpty untuk mengetahui tumpukan yang kosong, dan clear untuk menghapus seluruh data atau membersihkan data. Selanjutnya adalah queue. Secara harfiah, queue artinya adalah antrian. Queue adalah salah satu contoh penerapan aplikasi dari pembuatan double linked list yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Queue ialah struktur data yang mempunyai sifat FIFO atau first in, first out, yang artinya data yang pertama kali masuk merupakan data yang akan keluar paling awal. Contohnya saat mengantri dalam loket untuk membeli tiket. Istilah NQ cukup sering dipakai seorang ketika masuk antrian. Yang datang terlebih pertama, maka akan dilayani terlebih dahulu, dan istilah untuk seorang keluar dari antrian disebut DQ. Contoh queue dalam kehidupan sehari-hari. Ada saat seseorang mengantri di sebuah bank, ada saat antrian loket pembelian sebuah tiket pesawat, kereta api, dan lainnya, ada pembayaran tol dan sebagainya. Jadi, kalau di bank misalnya si A datang terlebih dahulu daripada si B, maka A yang akan keluar terlebih dahulu karena dia akan dilayani terlebih dahulu. Begitupun seterusnya ketika C datang, maka B yang akan dilayani terlebih dahulu dan B sudah keluar dari antrian. Q juga mempunyai beberapa fungsi operasi diantaranya yaitu NQ untuk memasukkan data ke dalam antrian, DQ untuk mengeluarkan data ke dalam antrian, isFull untuk memeriksa apakah antrian penuh atau tidak, isEmpty untuk memeriksa apakah antrian kosong, clear untuk menghapus seluruh antrian. Secara fungsi seperti isFull, isEmpty, dan clear itu dipakai untuk queue dan juga stack. Itu disebut fungsi umum juga. Selanjutnya ada studi kasus stack and queue, di mana kita harus menjalankan fungsi utama untuk menjalankan queue dan stack pada modul dan menggunakan menu. Yang pertama adalah cari total rata-rata nilai terkecil, nilai terbesar dari nilai yang telah diinputkan pada queue dan stack. Jadi nyari nilai total atau sum, nilai rata-rata atau mean, nilai terkecil atau minimum, nilai terbesar atau max, yang sudah diinputkan pada queue dan stack. Lalu ditambahkan fungsi untuk mencari suatu elemen dalam queue dan stack. Jadi kita harus finding data di dalam stacknya. Lalu ada tambahkan fungsi untuk mengedit suatu elemen dalam queue dan stack. Untuk menyunting. Lalu buatlah suatu fungsi untuk mencetak elemen stack ganjil. Dan buatlah suatu fungsi untuk mencetak elemen queue genap. Lalu dipresentasikan. Oke. Maka sebentar akan muncul presentasinya untuk fungsi queue dan stack pada studi kasus. Ya, sekarang kita sudah memiliki suatu program berbasiskan bahasa C++ yang
mengandung stack dan queue berbasiskan studi kasus yang tadi kita sudah bahas pada slide terakhir. Di sini kita memiliki selamat datang di program stack dan queue. Ada menu 1 stack, 2 queue, dan 3 exit. Jika kita memilih stack, maka kita akan masuk ke program stack, dan queue kita akan masuk ke program queue. Pertama kita akan coba untuk masuk ke program stack. Di sini kita mempunyai 9 menu. Ada pop stack yang berfungsi untuk mengambil data terakhir untuk dikeluarkan. Push stack itu untuk inputan sesuai dengan urutan dari yang pertama. Ada menu cetak untuk mencetak hasil data dari stack. Yang keempat ada bersih stack untuk membersihkan seluruh stack menjadi kosong kembali seperti awal. Yang kelima itu ada print ganjil pada stack. Print ganjil ini adalah sama seperti fungsi ketiga, hanya angka-angka yang berupa ganjil yang di print. Lalu selanjutnya ada edit element stack. Edit element stack ini untuk merubah inputan yang sudah kita masukkan ke dalam stack. Misalnya ada urutan ABC yang sudah masuk ke dalam stack. Kita akan merubah B dengan D pada urutan kedua, maka kita bisa memilih menu ini. Selanjutnya ada sum, mean, minimum, maksimum data dalam stack. Sum ini merupakan penjumlahan dari seluruh elemen dalam stack. Mean itu adalah rata-rata seluruh data dalam stack, dan minimum maksimum data dalam stack yakni mencari nilai minimum, nilai terkecil, dan nilai maksimum atau terbesar yang ada di dalam data stack. Lalu ada yang ke-8 ada mencari data dalam stack. Kita akan mencari data, misalnya yang tadi ABC, kita akan mencari data B, maka kita harus mengetikkan huruf B, maka akan muncul pada data kedua. Lalu yang terakhir adalah kembali ke halaman utama, yaitu pilihan yang tadi, menu stack, queue, atau exit. Mari kita coba untuk menu pop stack terlebih dahulu. Ya, kita sudah mencoba pop stack yang pertama. Data telah kosong. Kenapa data telah kosong? Karena belum ada data yang diinput ke dalam program stack, maka data masih kosong. Selanjutnya kita coba view stack. View stack itu adalah seperti kata tadi, ini adalah inputan untuk masukkan data ke dalam stack. Misalnya kita masukkan angka 10, maka yang terdapat pada urutan pertama adalah 10. Seperti yang kita lakukan, kita cek di menu ketiga, yaitu cetak. Selanjutnya kita coba masukkan 20, selanjutnya kita masukkan 30, dan yang terakhir kita masukkan 33. Kita cetak terlebih dahulu untuk mengecek apakah hasilnya urutannya sama. Ya, sudah sama, ada 10, ada 20, ada 30, dan ada 40. Selanjutnya kita harus memprint ganjil pada stack. Ya, print ganjil pada stack yang ini 33 karena 10, 20, 30 adalah termasuk genap. Kita akan coba sum mean. Ya, kita sudah mencoba menu ke-7. Jumlah dari data stack yakni 93, rata-ratanya adalah 23,25. Nilai maksimum dari stack yakni 33, nilai minimum dari stack yakni 10. Sum itu adalah seluruh data yang dijumlahkan. Yang tadi kan ada 10, 20, 30, dan 33. Jadi jumlah sum ini adalah 10 tambah 20 tambah 30 tambah 33. Jadinya hasilnya 93. Rata-ratanya itu adalah 93 dibagi jumlah data, yaitu mat. Jadi mendapatkan hasil 23,25. Nilai maksimum dari data stack yang ini 33, karena 33 adalah nilai terbesar dari data dalam stack tersebut. Lalu ada nilai minimum dari data stack yakni 10, karena data yang paling kecil itu adalah 10. Lalu kita ada mencari data dalam stack. Misalnya kita nyari 20. Data 20 adalah urutan kedua, karena urutan masuknya adalah 10, 20,
yakni yang kedua, 30 dan 33, jadi ada 4. Lalu kita ada edit elemen dalam stack. Misalnya 33 kita ganti dengan 40. Maka hasil, karena 33 sudah diganti dengan 40, maka kalau kita cetak ulang programnya, sorry. Masukkan elemen berapa yang ingin diganti. Oh, elemen keempat, 40. Maka, ketika dicetak, maka akan timbul 40. Nah, ketika kita memilih program pop stack, urutan yang terakhir adalah 33 yang sudah diganti 40, dan 40 itu adalah angka terakhir yang dimasukkan. Karena stack dengan berprinsip last in first out, maka yang terakhir masuk itu adalah 33 yang sudah diganti 40. First out itu yang pertama keluar adalah yang terakhir, maka 40 diambil untuk dikeluarkan dari program stack. Maka kalau kita cetak ulang, maka akan terjadi kehilangan elemen keempat, yaitu 33 atau 40 yang sudah kita ganti. Lalu kita ada menu bersihkan stack. Jadi kalau kita pilih yang keempat, tuh ada angka 10 telah dihapuskan, angka 20 telah dihapuskan, telah 30 telah dihapuskan. Sekarang data elemen stack adalah kosong. Jadi itulah semua fungsi pada program stack. Semoga Anda mengerti. Maka kita akan kembali ke halaman utama. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang queue yang seperti kita sudah bahas tadi tentang stack. Maka kita akan beralih ke queue, yaitu maka kita pilih menu 2, yaitu queue. Dan berikut adalah menu queue yang sudah dipilih oleh user, yakni ada enqueue, yakni fungsinya untuk menginput, ada 2DQ untuk mengambil mengeluarkan data dari data yang pertama, seperti Andrian Bank yang tadi, maka yang duluan datang, duluan yang dilayani, dan yang maksudnya duluan yang dikeluarkan kalau dalam hal ini. Yang ketiga ada print queue, itu untuk mencetak data queue. Keempat ada sum, ada min, ada max dan min, yaitu penjumlahan, rata-rata, nilai terbesar dan nilai terkecil dari data yang sudah diinputkan terhadap queue. Ada finding data queue, yaitu data mencari data keberapa yang kita cari yang berada di dalam queue. Ada replace data queue, yaitu adalah mengganti data di dalam queue. Ada print queue genap, ya ini adalah sama seperti print queue, tapi hanya kita mau print yang genapnya saja. Oke, kita mulai dari nomor 1, enqueue. Kita samakan saja seperti kasus yang tadi, stack. Ada 10, ada 20, ada 30, dan ada 33. Oke. Ada 10, 20, 30, dan 33. Lalu kita coba mencari sum, ada mencari min, ada mencari max dan min. Sumnya adalah 93, sama seperti yang tadi. Rata-ratanya adalah 23,25, sama seperti yang tadi. Nilai maksimumnya sama seperti yang tadi, 33 dan 10. Dengan data yang sama, maka kita mendapatkan hasil yang sama dari pilihan queue ini. Kita finding data seperti yang tadi, masukkan data yang dicari, misalnya 33, maka ada di urutan keempat, sama seperti yang tadi. 20 ada di urutan kedua, maka 33 ada di urutan terakhir, yaitu 40 ke urutan keempat.
ada replace data seperti yang tadi kita gunakan karena saya salah ketik. Jadi saya ketik 3, maka yang 3 itu diganti oleh 33. Misalnya kita ganti 33. Misalnya kita ganti data keempat menjadi 40. Maka ketika kita di print, maka akan menjadi 10, 20, 30, dan 40. Seperti yang tadi, sama dengan seperti yang tadi di stack, 33 diganti dengan 40. Maka di sini juga di Q juga sama, seperti 33 diganti 40, menjadi urutannya 10, 20, 30, 40. Kita coba menu DQQ. Yang diambil adalah 10, karena urutan pertama adalah 10 yang pertama datang, kedua 20, ketiga 30, keempat 33 yang sudah diganti oleh 40. Jadi yang pertama diambil keluar yakni adalah 10. Jadi data yang ada sekarang adalah 20, 30, 40. Jadi perbedaan umum stack dan queue adalah, kalau stack kita mengisi data, lalu di data yang terakhir itu, jika mau dikeluarkan, maka data terakhir yang diambil. Jika queue kita mengisi data, maka jika kita mau mengambil data, maka data pertama yang diisi itu kita akan ambil. Seperti itulah contohnya perbedaan queue dengan stack. Sampai sini sekian dan terima kasih. Semoga dapat mengerti apa yang barusan dijelaskan. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.